Di video kali ini, David akan merangkum alur film yang berjudul My Korean Teacher. Film ini dibintangi oleh Yesung dari Super Junior dan Yumi Sasaki yang menceritakan seorang guru bahasa Korea jatuh cinta pada janda anak satu yang haus akan kasih sayang. Langsung saja kita ke alur filmnya. Film diawali dengan seorang laki-laki yang bernama Yongeun. Dia adalah putra sematawayang dari seorang pemilik perusahaan besar di Korea Selatan. Bukannya mengikuti jejak ayahnya sebagai pengusaha, ia justru lebih menyukai musik dan memilih hidupnya sendiri di Tokyo, Jepang. Nah, di Jepang, Yongeun justru bekerja menjadi sales produk makanan berbahan ginseng. Hari itu Yongeun dipanggil atasannya untuk membahas kontrak kerja mereka yang tidak bisa diperpanjang lagi, karena perusahaan mereka sedang ada masalah. Sepulang dari tempat kerjanya, Yongeun pergi ke apartemen pacarnya, berniat untuk menghibur diri dari stresnya. Namun yang ia dapat justru perselingkuhan kekasihnya dengan pria lain. Enak banget ya. Diketahui pacarnya ini selingkuh karena lebih memilih pria kaya dibanding Yongeun yang pekerjaannya tidak jelas. Kemudian ia yang sudah pusing memikirkan nasib pekerjaannya, malah kembali diterpa masalah percintaan yang berakhir begitu saja. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Yongeun pun memutuskan menelepon ibunya untuk sekedar bertanya kabar dari kondisi orang tuanya di Seoul, Korea. Nampaknya sang ayah masih belum mau berbicara dengan putranya. Ibu Yongeun rupanya juga masih menunggu kedatangan Yongeun. Karena perusahaan ayahnya kini mulai mencari pemimpin baru dan Yongeun diharapkan bisa menggantikan posisi ayahnya di perusahaan. Meski di Jepang Yongeun merasakan kesulitan, namun ia menolak dengan alasan ia masih tidak bisa menerima kepercayaan ayahnya tersebut. Keesokan harinya di Okinawa, Yongeun baru saja bertemu klien. Yongeun telepon atasannya bahwa perusahaan mereka bangkrut akibat ketahuan ginseng palsu. Yongeun yang dilarang kembali ke Tokyo dan menetap di sana sampai situasi sudah kembali normal. Yongeun pun semakin frustasi dan ia masih menaruh harapan kepada sang kekasih meski kecewa dengan cintanya yang bertepuk sebelah tangan. Saat marah-marah tidak jelas dengan bahasa Korea, di sana terlihat pasangan suami istri pemilik kursus bahasa asing menyaksikannya, dan mereka lalu memberikan HP Yongeun yang dilemparkannya ke semak-semak. Pasangan ini bernama Kawamoto dan istrinya Sayuri. Pasangan suami istri ini kemudian mengajak Yongeun ke sebuah bar. Kawamoto dan Sayuri yang mendengar cerita Yongeun merasa iba. Dan kebetulan juga guru bahasa Korea di tempat kursus mereka berhenti dengan alasan yang tidak jelas. Yongeun pun dalam keadaan setengah sadar lalu mengiyakan kesempatan yang dibuat Kawamoto dan Sayuri untuk menjadi guru bahasa di tempat kursus mereka. Keesokan harinya betapa terkejutnya Yongeun saat Kawamoto mengingatkan tentang kesepakatan yang sudah mereka buat. Yongeun berkali-kali menolak karena menjadi guru bukanlah basicnya dan tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Namun karena Yongeun tidak punya pekerjaan lagi, ditambah tempat kursus Kawamoto terancam bubar jika tidak ada gurunya. Akhirnya Yongeun pun pergi mengajar. Saat di kelas, Yongeun terlihat kaku, gugup, dan gagap saat mengajar karena ini adalah pertama kalinya ia menjadi guru. Apalagi ada seorang siswi yang selalu melihat Yongeun dengan tatapan tajam. Yongeun jadi semakin nervous dan salah tingkah. Siswi yang membuat Yongeun nervous bernama Sakura. So ganteng banget nih cowok. Sakura memang siswi yang paling memperhatikan di kelas. Ia belajar begitu gigih karena tuntutan pekerjaannya sebagai pemandu turis asing yang harus pandai berbahasa Korea. Sewaktu melamar pekerjaan, ia berbohong dengan mengatakan bahwa ia telah menguasai bahasa tersebut. Alhasil kini ia harus membuktikannya. Semua itu bukan semata-mata karena Sakura gila bekerja, tapi demi menghidupi putra tunggalnya yang sekarang sudah mulai bersekolah. Setiap pagi sebelum bekerja, ia selalu mengantar putranya terlebih dahulu. Karena untuk Sakura, anaknya ini adalah semangatnya. Di jalan menuju kantor, ia selalu berlatih dialog bahasa Korea hingga mengundang perhatian penumpang lain. Kini Sakura harus semakin gigih belajar karena sebentar lagi pimpinan perusahaan Travel Puso akan datang ke Okinawa untuk membicarakan tur Pulau Okinawa yang ditawarkan oleh perusahaan Sakura. Kini Yongeun di kelas yang mulai terbiasa mengajar, namun masih terlihat kaku meski pelajaran yang ia terangkan
bahkan tidak diperhatikan murid-muridnya. Melihat Sakura yang begitu rajin mencatat dan berusaha memahami, Yongun pun jadi semangat, setidaknya ada murid yang niat belajar dengan dirinya. Sakura semakin gelisah karena ia diminta menerjemahkan email dari perusahaan Travel Soul. Begitu keras ia berusaha menerjemahkannya, tetapi tidak berhasil. Akhirnya ia mendatangi Yongun yang sedang melaundry baju dan meminta tolong agar dibantu menerjemahkannya. Selain itu, karena Sakura ingin cepat-cepat menguasai bahasa Korea, ia pun minta kelas tambahan dari Yongun. Ia akan membayar Yongun dengan gajian makan siang. Kawamoto pun meledek dengan mengatakan, ini adalah kesempatan Yongun untuk sekalian mendekati Sakura. Terlihat di sini gelagat Yongun yang memang sepertinya naksir dengan Sakura. Ia begitu memperhatikan penampilannya saat akan bertemu dengan Sakura. Mereka praktek berbicara langsung dengan bahasa Korea. Di sini Yongun yang menjadi turis dan Sakura menjadi pemandunya. Yongun akan selalu mengoreksi kata-kata Sakura jika salah. Kedekatan mereka semakin terajut saat makan siang. Pembicaraan sederhana soal makanan membuat mereka terhanyut dalam tawa dan sedikit-sedikit menambah kosakata baru untuk Sakura. Mereka lalu lanjut berkeliling kota dan menjelajahi pasar. Nah, kebetulan yang tidak disengaja ternyata Yongun dan Sakura memilih kaos yang sama bergambar kelinci yang imut. Yongun pun membayar keduanya dengan niat bisa memakai baju kepelan dengan Sakura. Tapi sebelum sempat memberikan baju tersebut, Sakura buru-buru pulang karena anaknya belum pulang ke rumah. Sang nenek pun tidak bisa mencari karena kakinya sedang terluka. Yongun pun berinisiatif membantu Sakura mencari anaknya. Hingga malam hari mereka mencari, akhirnya putra Sakura pun ditemukan oleh Yongun. Sakura begitu berterima kasih saat mengantarkan Yongun ke halte bus. Yongun ingin menanyakan soal ayah dari anak Sakura. Sakura pun menceritakan kisahnya yang dahulu. Sakura hamil di usia 20 tahun, tapi pacarnya menghilang begitu saja. Sakura pun bertekad untuk membesarkan dan menyayangi anaknya dengan tulus. Sampai saat ini anaknya yang bernama Kei masih belum tahu siapa sosok ayahnya. Besok paginya sesuai janji Yongun kepada nenek Sakura, ia pergi menjemput anak Sakura. Mereka bahkan terlihat seperti ayah dan anak. Perkembangan demi perkembangan terus berjalan. Kelas Yongun kini mengasihkan dengan metode belajar yang kian mudah dimengerti. Sakura adalah siswa yang paling cepat perkembangannya. Yongun juga masih tetap menjadi guru pribadi Sakura. Kedekatannya kini merambah sampai ke anaknya Sakura agar tetap bisa mengajar Yongun sambil bermain bola dengan anaknya. Kebahagiaan terpancar layaknya sebuah keluarga di sana. Di rumah, Yongun kembali dihubungi ibunya yang memintanya untuk kembali ke Seoul, membahas pekerjaan dengan ayahnya. Alasan ibunya selalu mendesak Yongun pulang karena sebenarnya sang ayah sedang sakit dan harus segera dioperasi. Atas ketidakjujuran ibunya tentang kondisi ayahnya tersebut, Yongun pun lagi-lagi menolak untuk pulang. Terinspirasi dari kenangan masa kecilnya yang selalu mendapat stiker waktu sekolah, kini Yongun yang telah menjadi guru melakukan hal yang serupa. Dan untuk menambah semangat siswi lain, Yongun membuat stiker kelinci bagi siapa saja yang mendapat nilai bagus. Semakin tinggi nilai dan semakin sering mengerjakan soal, maka stiker kelinci juga akan sering didapat, seperti halnya Sakura saat ini. Kemudian masalah muncul kembali. Pemimpin perusahaan tempo hari sudah mengatur jadwal pertemuan dan akan melaksanakan dalam waktu yang dekat. Sakura pun yang belum mahir bahasa Korea, mau tidak mau harus ikut dalam pertemuan tersebut. Yongun bersama Kawamoto dan Sayuri mulai putus asa dan merasa bersalah karena tidak bisa membantu Sakura. Namun beruntungnya tiba-tiba saja pemilik langganan mereka meminjamkan alat komunikasi khusus untuk membantu Sakura di pertemuan nanti. Yongun yang turut mendengar pembicaraan di pertemuan itu akan membisikkan jawaban yang perlu dijawab Sakura. Dan benar saja misi pun dijalankan. Mereka harus berdekatan dengan jarak sekitar 200 meter. Pertemuan pun berjalan dengan lancar. Dan Sakura dikagumi oleh pimpinan karena pengucapan bahasa Koreanya terdengar sangat luwes. Alhasil Sakura pun diminta untuk menemani pimpinan ini berkeliling kota. Awalnya semua berjalan normal dan biasa-biasa saja.
Tapi kemudian pimpinan ini mengaku Sakura mirip dengan cinta pertamanya. Bahkan ia kembali mengajak Sakura berkeliling kota nanti malam sambil minum sake. Yongun pun yang turut mendengar itu menyebut Sakura tidak bisa pergi. Karena ditolak pimpinan ini, kemudian mengajak Sakura kembali ke hotel dengan alasan mengambil dokumen perusahaan. Sakura yang lugu dan polos ikut masuk dong ke dalam kamar. Tapi kemudian bukannya menyerahkan dokumen pimpinan ini, malah menyajikan anggur dan menggoda Sakura. Sakura yang ketakutan berusaha melawan dan meminta bantuan Yongun. Yongun yang dari awal menahan cemburu tidak lagi mampu membiarkan wanita yang ia sukai disentuh pria lain. Ia pun segera mencari kamar pimpinan itu. Ketika sudah ketemu, Yongun pun mengalihkan perhatian pimpinan itu dengan menggunakan tariannya. Sakura pun mengambil kesempatan memukul kepala pimpinan itu menggunakan guci. Dan Sakura pun akhirnya terselamatkan. Keesokan harinya Sakura ditemui atasannya, bukannya marah karena pimpinan itu tidak mau bekerja sama dengan perusahaannya. Atasannya justru memuji dan menghargai kerja keras dan usaha yang dilakukan Sakura. Sakura yang awalnya takut, kini menjadi tenang. Ia yang sebelumnya hanya pegawai magang, kini sudah resmi menjadi pegawai tetap. Dan perayaan pun dilakukan Kawamoto, Sayuri, dan juga Yongun di bar langganan mereka. Setelah pesta selesai, Yongun pun mengantarkan Sakura pulang. Yongun kemudian memberi kode tentang perasaannya, menanyakan apakah mereka masih bisa bertemu lagi setelah Sakura mendapat status pegawai tetapnya. Sakura pun tersenyum dan mengiyakannya. Saat mereka hampir berciuman, nenek Sakura tiba-tiba mengagetkan mereka. Anjay. Neneknya menyebut Sayuchi alias mantan Sakura ayah dari anaknya datang mencarinya. Tiba-tiba tidak berselang lama Sayuchi muncul dan langsung sujud meminta maaf pada Sakura. Sayuchi pun langsung memeluk Sakura dengan erat. Yongun menyaksikan hal yang menyesakkan dadanya itu langsung beranjak pergi. Ia baru saja diberi harapan, kini sudah dipatahkan dengan kemunculan Sayuchi. Diketahui Sayuchi pergi meninggalkan Sakura bukan tanpa sebab, melainkan karena dulu ia menghindari lintah darah dan tidak mau membebani keluarganya termasuk Sakura. Setelah Sayuchi kembali, sangat kecil kemungkinan hati Sakura akan didapat Yongun dan anaknya. Bahkan Kawamoto mengatakan bagaimanapun Sayuchi adalah ayah dari anak Sakura dan hubungan mereka pasti akan cepat membaik. Di tengah obrolan tersebut, ibunya menelepon dan ayahnya dalam kondisi kritis. Yongun yang mendengar hal itu langsung bergegas pulang ke Korea dan meninggalkan Okinawa, Jepang. Setelah tiba, Yongun begitu sedih melihat kondisi sang ayah. Rupanya ayahnya tidak mau membuat Yongun khawatir dengan kondisi kesehatannya. Ia melarang ibu Yongun menceritakan penyakit ayahnya pada Yongun. Sejak sakit, ayah Yongun mulai sadar akan pilihan hidup Yongun. Ia sengaja membiarkan Yongun memilih jalan hidupnya sendiri. Melihat foto dirinya dengan sang ayah semasa kecil, hati Yongun pun menjadi lunak. Ia yang awalnya tidak mau berkecimpung dengan perusahaan sang ayah, kini bergerak membantu mengembangkan perusahaan. 3 tahun kemudian saat Yongun akan menginap di sebuah hotel untuk membicarakan kerjasama perusahaan, tak disangka ia dipertemukan kembali dengan Sakura. Nampaknya Sakura sudah menjadi pemandu turis yang hebat. Pertemuan mereka berlanjut dengan obrolan santai berdua. Mereka membicarakan tentang kehidupan masing-masing. Yongun yang telah menjalankan anak perusahaan ayahnya, sedangkan Sakura sering bolak-balik Jepang Seoul untuk keperluan turis. Yongun kemudian menyinggung kabar anak Sakura, dan barulah diketahui bahwa ternyata Sakura tidak bersatu kembali dengan Sayuchi. Ia dan anaknya tidak bisa menerima Sayuchi kembali. Hal ini tentu saja menjadi kode bahwa Sakura berlabuh hatinya pada Yongun. Dan tidak disengaja stiker pemberian Yongun pun tiba-tiba jatuh ke lantai. Hal ini kembali mengingatkan mereka akan kenangan manis di Okinawa. Di akhir film kita diperlihatkan dengan senyuman manis dari Sakura dan juga Yongun. Dan film pun selesai. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur filmnya. Terima kasih telah menonton alur film ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.